Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Mi Kurma. Yang beranggota saya sendiri, Nabila Hanisa, dengan NIM 2020002200067. Saya Anggita Belani Virgin 2002-20084. Saya Bagas Idam Radista 20002-20101. Latar belakang dari usaha kami, mie merupakan makanan pengganti nasi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Mie menjadi populer di kalangan masyarakat karena harga yang cukup murah serta porsi yang banyak dan rasa yang memiliki ciri khas. Mie mengandung banyak karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan yang banyak menyumbang energi pada tubuh sehingga mie dapat dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Dari dua jenis, ada mie basah dan mie kurma. Mie basah dan mie kering banyak dikonsumsi oleh para konsumen. Dengan banyaknya permintaan akan mie, maka kelompok kami membuat usaha mie kurma untuk dijalankan dengan keuntungan yang cukup besar ke depannya. Tujuan kelompok kami untuk membuat inovasi mie kurma, yang pertama, menghasilkan mie berbahan dasar kurma. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausahawan muda. Yang ketiga, menginovasikan kurma dengan variasi yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari kurma. Keunggulan dari produk yang kami buat yaitu karena kurma sendiri merupakan buah khas Timur Tengah yang memiliki banyak manfaat seperti karbohidrat, serat, protein, kalium, magnesium, mangan, zat besi, vitamin B62, vitamin B6, antioksidan, vitamin K, dan yang lainnya, sehingga memiliki banyak manfaat sekali bagi kesehatan tubuh. Kandungan nutrisi dan vitamin yang banyak pada kurma dapat memberi manfaat bagi kesehatan tubuh. Analisis pasar, kebanyakan produk-produk mie instan, khususnya di Indonesia, karena mie instan sesuai untuk daerah dataran tinggi maupun rendah, bahkan ada beberapa produk mie yang sudah memiliki pasar di luar negeri, artinya produk mie tersebut cocok bagi segala keadaan. Produk ini lebih cocok dikonsumsi oleh orang dewasa yang membutuhkan kapasitas dalam memasak. Analisis kelayakan usaha. Penentuan kelayakan usaha mie kurma ini dapat dilihat berdasarkan analisis kelayakan usaha. Pada penentuan harga, usaha ini menggunakan perhitungan HPP yang bernilai rupiah, sehingga dalam 1 bulan ditargetkan memproduksi sebanyak 300 porsi. Penerimaan selama 1 bulan adalah sebesar 2.700.000 dengan R per C rasio 1,32 lebih besar dari 1. Maka usaha ini layak dijalankan 1,32. Payback periode atau waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian biaya investasi selama 0,8 bulan. Proyeksi keuntungan di bulan pertama penjualan sebesar 645.155 dikarenakan masih dalam tahap pengenalan. Manajemen SDM. Dalam proses produksi, jasa distribusi mie kurma memerlukan 2 tenaga kerja yang akan mengolah produk tersebut. Berikut manajemen organisasi mie kurma. Deskripsi kerja. Pemilik. Yang pertama, memimpin dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan. Yang kedua, menentukan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang ketiga, mengontrol dan mengawasi karyawan. Yang kedua ada staf produksi. Pengolahan produk. Yang kedua, melakukan pengontrolan bahan baku, menjamin kualitas produk. Yang ketiga, staf packing. Yang pertama ada mendesain label pada kemasan, selanjutnya memastikan kondisi baik atau tidaknya kemasan produk, dan yang terakhir melakukan pengemasan produk. Kebutuhan SDM. Yang pertama,
Jabatan staf produksi 1. Memiliki kompetensi pertama jujur, teliti, bekerja keras, dan berkemampuan kuat. Yang kedua, mampu memasak. Yang kedua yaitu staff packaging, yang jumlahnya ada 1 orang, berkompetensi. Yang pertama, jujur, teliti, bekerja keras, dan kreatif, mampu mengaplikasikan software desain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan supermarket dan toko-toko terdekat, akan meningkatkan jumlah penjualan, menambah lokasi outlet, dan melakukan promosi dengan testimoni, serta mengadakan diskon di hari-hari tertentu. Cara produksi. Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan mie kurma. Yang pertama, blender kurma hingga hancur lalu disaring. Masak air kurma hingga mengental dan diaduk secara terus-menerus agar mendapatkan tekstur yang baik. Yang kedua, siapkan baskom lalu masukkan tepung protein tinggi, telur ayam, garam, dan penyedap. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Yang ketiga, campurkan air sari kurma yang sudah dingin ke adonan yang sudah dibuat sebelumnya, lalu aduk hingga rata. Yang ketiga, setelah adonan kalis dan tidak lengket, siapkan talenan lalu taburkan tepung tapioka di atas permukaan talenan agar adonan yang ditaruh tidak menempel atau lengket pada talenan. Yang selanjutnya, siapkan rolan dan memipihkan adonan tersebut menggunakan rolan hingga tekstur pas untuk dicetakan mie. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis agar hasilnya bagus dan enak saat dikonsumsi. Yang selanjutnya, siapkan mesin cetakan mie. Lalu masukkan adonan mie kurma yang sudah dipipihkan sebelumnya ke cetakan mie. Mie akan kegulung di cetakan tersebut yang akan menyesuaikan keinginan dalam bentuk dan ketebalan mie-nya. Yang terakhir, mie siap untuk diproduksi dalam aneka varian disertai dengan pelengkapnya yang akan dikemas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas Idam. Cara pemasaran. Mempromosikan secara personal kepada kerabat terdekat dengan cara menunjukkan berbagai keunggulan produk, seperti kualitas rasa, kualitas manfaat, cara mendapatkan barang yang mudah, serta harga yang terjangkau. Pembuatan sosial media untuk mempromosikan mie kurma merah secara online supaya produk diketahui seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya, publikasi melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, pengumuman, serta info pada blog. Selanjutnya, melakukan promosi dengan cara membagikan tester mie kurma olahan kepada masyarakat melalui stand-stand di supermarket atau event-event kuliner. BEP harga TC per ki yaitu Rp2.054.845 dibagi 300 sama dengan Rp6.850. Jadi mie kurma akan mengalami titik impas pada saat penjualan terbesar sebesar Rp6.850. HPP AVC sama dengan TVC per ki yaitu Rp1.529.500 dibagi 300 hasilnya Rp5.098. AFC sama dengan TVC per ki yaitu Rp525.345 dibagi 300 hasilnya Rp1.752. HPP yaitu AFC tambah AVC tambah AFC
yaitu Rp5.098 ditambah Rp1.752. Hasilnya Rp6.850. Harga jual yang ditetapkan harus melebihi nilai HPP produk. Mie kurma ini HPP-nya sebesar Rp6.850. BEP volume. Rumusnya yaitu TFC dibagi P kurang AVC, yaitu Rp525.345 dibagi 9.000 dikurangi Rp5.098. Totalnya 135 produk. Mie kurma ini akan mengalami titik impas BEP ketika memproduksi sebanyak 135 porsi. Perhitungan R per C, TR per TC, yaitu 2.700.000 dibagi 2.054.845 rupiah, yaitu jadi 1,32. Jadi R per C rasio kurang lebih dari 1, maka artinya usaha ini layak dijalankan. Setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan, maka akan menerima pendapatan sebesar 1,32. Payback periode. Jumlah investasi dibagi laba, yaitu 459.000 dibagi 645.155 rupiah. Jadi hasilnya 0,8. Waktu pengembalian modal investasi dari usaha ini kurang lebih selama 1 bulan. Sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.